Gamelock 9. Cerita ini adalah cerita nyata, dan ini adalah bagian dari sejarah dunia. Cerita ini berasal dari Somalia, Afrika Timur tahun 1992. Di tahun 1992 perang saudara ini menewaskan lebih dari 300.000 orang dan terus bertambah. Dan mereka yang jadi warga sipilah yang menjadi korban dari peperangan ini. Perang saudara ini semakin parah karena adanya pemberontakan dari Muhammad Farah Aidid, kepala suku yang menggadang-gadang dirinya adalah penguasa terkuat di Somalia. Dia mencegat seluruh bantuan yang datang dari luar. Dia mau mereka mati karena kelaparan. Sebagai pertahanan perdamaian dunia, PBB pun akhirnya turun tangan dengan mengirimkan bahan pangan dan menurunkan pasukan Amerika Serikat untuk menertibkan dan memulihkan daerah itu. Panggil saja, Sersan F adalah salah satu dari beberapa orang prajurit yang ikut mengawasi bahan pangan yang dikirimkan PBB untuk para warga sipil. Sementara mengawasi dari atas dengan helikopternya, para warga berdatangan dari segala arah untuk mengambil jatah bahan pangan mereka. Tapi anak buah Aidid juga datang untuk menguasai bantuan itu. Mereka memukul dan menembaki para warga dengan kejam. Sersan F yang melihatnya mengadukannya ke komandan untuk bertindak, tapi ditolak karena ada peraturan dari PBB yang tidak boleh dilanggar. Apa kau ditembak? Tidak, komandan. Jangan menembak. Bila kau tidak ditembak, kembalilah ke markas segera. Dia pun ikut perintahnya. Dari kejauhan, seorang prajurit menyamar sebagai turis untuk menangkap salah satu pendukung terbesar AD, yaitu Mr. Otto Donatur, dan penyokong senjata api untuk semua anggota AD. Setelah ditangkap, Otto berbicara dengan Jenderal Garrison. Kenapa kau menangkapku? Aku bukan orang penting. Bukannya kau mencari ID selama ini? Memasang poster sayembara, jika mendapatkan akan diberi hadiah $25.000. Apa kau pikir dia akan mencariku ke sini? Dan lebih menurutimu, Jenderal? Tidak, aku tidak mencarinya. Aku memang mencarimu, Mr. Otto. Kau tahu di mana dia? Kau pendukung terbesarnya. Kami gak akan meninggalkan Somalia ini sebelum kami menangkapnya. Jangan pikir aku tidak tahu sejarah, Jenderal. Ini semua untuk masa depan kami. Kedepannya gak akan ada bocah kulit putih di tanah ini. Jenderal, harusnya kau tidak datang ke sini. Ini perang saudara, ini perang kami, dan bukan urusanmu. Mr. Otto, 300.000 orang mati dan terus nambah. Ini bukan perang tapi ini pembantaian. Sekarang Bandara Mogadishu sudah menjadi markas para pejuang dari Amerika Serikat. Dan jarak bandara ini lumayan dekat dari pasar Bakara, markas besar AID dan anggotanya. Sebenarnya daerah konflik ini adalah daerah yang pantainya indah dan cocok untuk jadi tempat wisata. Ini Todd, dia adalah salah satu pratu yang dengan semangat berapi-apinya ditugaskan untuk berperang saat itu, dan itu adalah pertama kalinya dia ikut berperang. Seperti biasa sebelum perang, semua prajurit bersantai dan bersenda gurau dan saling menyapa satu sama lain, dan menikmati makanan hasil tangkapan prajurit lain yang diburu saat siang hari tadi. Saat para prajurit bersantai dan Sersan Bill ingin menonton acara TV kesayangannya, tiba-tiba saja dia terkena epilepsi. Maka dengan berat hati Kapten memulangkannya dan memberi amanat pemimpin regu ke tangan Sersan Eversman. Sebelumnya mereka mendengar dan mendapatkan info dari salah satu intel yang mereka bayar. AD dan komplotannya akan mengadakan rapat di markas besar mereka di Pasar Bakara. Momen itu akan menjadi misi pertama mereka. Misi pertama mereka adalah menangkap orang-orang terdekat AID, yaitu Omar Salat dan Abdi Hasan Awali, juga mengangkut para pengikutnya. Sebelumnya Jenderal Garrison telah meminta ke Washington pesawat dan tank lapis baja, tapi ditolak dengan bijak karena menurutnya itu terlalu menarik perhatian. Dan sayangnya para prajurit ini hanya difasilitasi Black Hawk, Little Birdies, senjata kecil, dan roket 2,75 saja. Setelah rapat, Dani dan beberapa prajurit membahas peralatan untuk perang yang kurang memadai. Dia berasumsi kalian enak di atas, kami yang di bawah ini gak akan ada ampun. Sersan F mendengar percakapan itu pun merasa sedikit cemas. Sebelum berangkat, Sersan F meminta Smith untuk selalu menemaninya saat berperang dan tetap waspada. Sementara itu prajurit Grimsey, si pecinta kopi ini, akhirnya menggantikan prajurit juru tembak yang tangannya cedera karena bermain pingpong dan meminta Grimsey untuk bersiap. Sersan F mengumpulkan regunya dan memberi sedikit arahan dan semangat sebelum berangkat perang. Pokoknya semua anggota siap-siap dengan peralatannya masing-masing. Bahkan si Tom Blake pun senyum sumringah mengarahkan si Grimsey mana yang tidak dan harus dibawa ke medan perang.
Para prajurit berangkat dan tiba di pasar Bakara. Helikopter masih di atas anak-anak Dajjal ini pun segera menginformasikan ke anggota ID kalau para prajurit sudah tiba untuk menyerang ID dan anggotanya. Anggota ID pun langsung angkat senjata bersiap dan semua peralatannya lebih sadis daripada semua peralatan prajurit itu sendiri. Mereka membuat blokade dan membakar ban sampai asapnya menyebar menghalangi pandangan para prajurit. Para warga yang tahu bakal ada perang lari sekencang mungkin karena takut akan tertembak. Heli yang pertama sampai adalah Little Birds yang berisi regu Delta, lalu regu 2 yang berisi regu Ranger juga sampai, tapi saat mereka turun mereka ditembaki dengan ganas sama anggota ID. Sampai satu rudal hampir mengenai heli mereka dan tali yang dipegang si Todd Blackburn terlepas dari tangganya. Karena melihat Pratu Todd jatuh, Sersan Eversman pun langsung turun mengamankan Todd. Dia memeriksanya, ternyata dia masih hidup. Sersan F juga memanggil prajurit Doc dan Smith untuk membawa Todd memakai tanduk. Sementara regu Delta sudah menangkap para anggota AD dan regu Ranger menahan para anggota AD yang menembaki mereka tanpa ampun. Aksi tembak-menembak terus terjadi. Di sini semua para prajurit kewalahan menangani para milisi yang semakin menjadi-jadi. Waktu Kapten Danny sampai untuk evakuasi tahanan, Grimsey yang membantu evakuasi itu hampir aja mati dihantam roket milisi. Tapi Grimsey masih bisa bangun menuju regunya untuk berpencar. Kapten Danny meminta heli penembak dan Holt untuk pengawalan evakuasi. Beberapa jeep evakuasi berjalan dengan pengawalan satu helikopter. Perjalanan evakuasi menuju markas betul-betul brutal. Anggota AD berada di semua sisi kota, setiap gang, setiap rumah, atas, bawah, kanan, kiri, samping, depan, belakang. Peluru dari segala arah gak pernah berhenti berterbangan. Bahkan suara roket juga menyempurnakan betapa kewalahannya para prajurit-prajurit itu. Prajurit Staker dan Hood menyaksikan Sersan Pila tewas seketika ditembak anggota AD dan melaporkannya ke Kapten Steel. Semua regu yang mendengar itu terdiam sejenak. Dari arah yang berbeda, 3 anggota ID mengikuti heli Super 61 untuk menembakkan roketnya. Akhirnya heli Walcott Black Hawk Down pun jatuh. Jenderal Garrison tuh meminta tim SAR dan meminta area itu diamankan. Letko Steele pun meminta Sersan F mencari di mana titik heli yang baru saja jatuh dan membawa prajurit yang tersisa dan terluka berlindung di tempat yang sama karena tim penyelamat akan datang. Sersan F memanggil Galantin, Smith, dan Yurek untuk mengikutinya. Pembley dan Nelson berdua tinggal menjaga di sudut dan harus ikut jeep konvoy. Dari kejauhan, anggota ID sudah mengepung tempat mereka. Mereka jalan bersebelahan dengan Sersan F, bahkan menembakkan roket ke arah mereka. Tapi untungnya mereka dibantu heli penembak dari atas. Di sisi lain, para letnan dan Sersan berkumpul untuk diskusi mengevakuasi tawanan, arah dan jalan mana yang akan mereka ambil dengan berpencar. Hujan tembakan di mana-mana, banyak prajurit yang berjatuhan. 2 kali juga Grimsey menghindari roket dari milisi anggota ID dan lagi-lagi dia selamat. Nasibmu mujur amat Grimsey. Houha, 2 prajurit yang tinggal tadi, Nelson dan Tombley yang asik dengan perangnya sampai gak sadar konvoi dan jeepnya udah ninggali mereka. Kelakuan berdua inilah yang ngebuat film ini ada humornya tipis-tipis. Melihat monitornya, Jenderal Garrison mulai cemas karena para milisi anggota ID semakin banyak yang mendekat ke heli Black Hawk Down yang jatuh tadi. Padahal dia sudah meminta prajuritnya untuk membersihkan daerah itu dan mengirimkan tim SAR. Dan ternyata ada satu pilot yang selamat dari jatuhnya Black Hawk Down dan dia bertahan dari tembakan milisi-milisi itu menuju lokasi jatuhnya heli Black Hawk Down. Dan sambil melawan milisi, Sersan F dan regunya mencari tempat untuk bersembunyi. Beda lagi dengan Letkol dan Mike Knight, tim penyelamat si Todd Blackburn yang berputar-putar arah untuk menghindari jalan dari anggota AD yang semakin kuat. Dan akhirnya Letkol Danny Stucker dan Sersan Hood bisa sampai ke markasnya. Di medan perang, akhirnya Sersan F dan yang lain sampai di lokasi heli yang jatuh dan melindungi heli penyelamat membawa pilot yang terluka. Pembley dan Nelson yang akhirnya menyadari mereka tinggal berdua, berencana mencari jalan agar bisa berkumpul bersama regunya. Untuk menjemput 2 pilot yang masih di lokasi heli pertama jatuh, heli Super 64 pun langsung menuju lokasi. Tapi sayang para milisi sudah datang menembakkan roket dan mengenai heli Super 64,
akhirnya jatuh ke lokasi yang lain. Jenderal Garrison pun langsung meminta Sersan F juga untuk menuju lokasi itu. Masih di lokasi perang, Kapten Steed melihat Grimsey yang harusnya tidak ikut bersama mereka, memintanya untuk kembali bersama Sersan F dan Regu 4. Di lokasi heli yang jatuh kedua, ternyata ada yang masih selamat, tapi mereka tidak bisa melihat dan dilarang untuk turun melihat. Sementara di markas, Sizemore penembak jitu yang digantikan oleh Grimsey akhirnya memaksa untuk ikut berperan. Bahkan dia mengancam akan membuka perbannya, dan Thomas yang tadinya pulang ke markas Bimba untuk kembali ke medan perang. Walaupun akhirnya dia tetap ikut. Butuh posisi konvoi, Galantine menghubungi Tombley dan Nelson yang pendengarannya terganggu karena suara tembakan Tombley. Cara mereka ngomong dan mimik mukanya itu memang agak lucu. Lagi nyari jalan ke lokasi, Nelson dan Tombley bertemu dengan Yuren yang hampir saja mati karena mereka tembaki. Dan Yurek marah-marah sama mereka berdua. Sedangkan di markas, para jenderal dan kapten mulai kewalahan dan menyusun strategi baru untuk menyelamatkan semua prajuritnya. Di sisi lain, berencana ke lokasi jatuhnya Haley, Grimsey, dan Sersan Jeff Sanderson diserang anggota ADA lain. Saat Sersan Jeff mengisi ulang senjatanya, Grimsey mengambil alih untuk menembak, dan lagi-lagi hampir aja si Grimsey kehantam roket dan masih selamat. Berkali-kali hoki si Grimsey. Ternyata semakin banyak anggota AD bahkan ratusan menuju lokasi jatuhnya Halley. Prajurit yang di udara pun meminta untuk turun mengamankan jalan untuk konvoi. Rombongan Kapten Dan yang membawa tawanan diserang habis-habisan sampai satu roket anggota ID menembus satu tubuh prajurit, dan Kolonel Pilot Harrell meminta Kapten Dani untuk putar balik dan menuju Halley lagi. Oti dan Kapten Dani sama-sama tertembak, tapi mereka harus tetap berjalan. Di lokasi Halley yang jatuh, ratusan anggota ID mengepung pilot yang selamat. Dua prajurit yang turun dari heli memindahkan pilot yang selamat ke tempat yang lebih aman. Dengan kondisi yang cukup parah, akhirnya Kapten Dani meminta untuk kembali ke markas untuk mengisi ulang senjatanya. Mendengar Kapten Dani kembali pulang ke markas, Sersan F dan regunya harus menunggu dan bertahan. Kembali ke lokasi jatuhnya Halley, satu prajurit regu penyelamat tewas tertembak peluru. Yang satu lagi harus berjuang di luar tertembak juga. Pilot Michael Duracic selamat harus bertahan sendiri dan dia menjadi tawanan hidup AD. Melihat helinya terkepung anggota ID, Jenderal Garrison pun memutuskan semua tank lapis baja dari Pakistan dan Malaysia dipakai. Memasuki gelapnya hari, terdengar suara azan. Para milisi memang beragama Islam dan mereka tetap menunaikan ibadahnya. Semua regu menunggu konvoi dan tim penyelamat, Sersan Jeff, Grimsey, dan timnya menghubungi Sersan F. Begitu juga Yurek, Tombley dan Nelson untuk bergabung bersama mereka. Kopral Smith yang menolong Tombley pun tertembak parah. Sersan Hort dan timnya yang memutuskan untuk berjalan kaki memasuki wilayah perang akhirnya sampai. Kolonel Grievous yang menyiapkan peralatan lapis baja menghubungi Jenderal meminta waktu lebih. Tapi Jenderal tetap perintah harus ke sana segera karena ribuan anggota ID mengepung prajuritnya. Anggota ID yang menawan pilot Duran bertanya, apakah kau regu Ranger yang menghabisi anggotanya? Aku bukan Ranger tapi pilot. Anggota ID mengira Duran bisa menjadi negosiasi ke pemerintah, dan bila tidak bisa maka dia meminta Duran untuk berpihak pada anggota ID itu. Tapi Duran tidak mau, dia diancam di Somalia membunuh adalah negosiasi itu sendiri. Kalian kira kalau bos kami ID ditangkap kami turun senjata? Tidak, tanpa kemenangan kami gak ada perdamaian. Dari udara, Halley berteriak memakai Thor, "Mike Duran, kami tidak akan meninggalkanmu." Di sisi lain, Sersan F dan regunya yang berjuang untuk selamatkan Smith walau sempat pingsan, tapi akhirnya dia mulai membaik. Grimsey yang membuat kopi terkejut anggota ID tiba-tiba mengepung dan menghujani mereka dengan roket. Sersan Hood dan timnya yang melihat itu langsung membereskan mereka meroket balik pemimpin anggota ID itu. Jenderal Garrison menyuruh semua prajurit dikerahkan dan akan menandai tempat tertentu dengan inframerata. Mereka akan berperang sepanjang malam. Akhirnya bantuan datang. Kapten Dani yang geram yang harusnya tak kembali, akhirnya kembali ikut dengan tim bantuan ke medan perang. Kopral Smith yang sedang sekarat meminta Sersan F menyampaikan pesan, bilang sama orang tuaku, aku bertempur dengan berani hari ini, aku sangat gigir, kau sampaikan itu sendiri nanti Smith. Tapi akhirnya Smith meninggal dunia.
Sersan F merasa bersalah sahabatnya meninggal, tapi Sersan Hood memberikan sedikit kata penenang agar dia tetap bisa berperang dengan pikiran yang fokus. Bantuan pun datang, perang pun semakin tegang, Sersan F memberi tanda untuk diserang. Dan Halley akan kembali untuk menjemput mereka. Kapten Danny yang baru sampai di lokasi Kapten Steel langsung menaikkan semua prajuritnya dan menghubungi Sersan F untuk bersiap. Berjuang melawan sampai peluru habis, akhirnya Kapten Danny sampai ke lokasi Sersan F dan meminta semua prajurit yang terluka duluan naik. Semua berkumpul dan semua mayat pilot juga diangkat dari lokasi perang. Jenderal Garrison berpesan ke Kapten Danny, jangan sampai ada yang ketinggalan. Semua tank berkumpul sambil menahan serangan dari milisi dan bersiap untuk berangkat. Ada sebagian prajurit yang tidak muat di tanah, dan mereka berjalan di sebelah tank lapis baja, walau mereka masih dikejar milisi. Akhirnya mereka yang berjalan sampai perbatasan dan selamat sampai markas. Mereka disambut anak-anak dengan tarian dari suku perbatasan dengan gembira, walau sampai markas harus melihat banyak kantong mayat dan prajurit yang terluka. Jenderal Garrison sendiri membantu tim medis melap darah prajuritnya, dan dia merasa sangat terpukul dengan semua ini. Kapten Steel menemui Ruiz yang masih selamat. Sersan Jeff masih sempat memberikan Grimsey si pecinta kopi. Sersan F yang melihat Sersan Hood bersiap, bertanya, apa kau akan kembali? Ya, masih ada rekan kita di sana. Sersan F berjanji akan bicara dengan orang tua Kopral Smita bila dia pulang. Dan ada satu orang prajurit yang gugur saat peperangan itu. Sebelumnya perang dia menelepon ke rumah, namun istrinya terlambat mengangkat dan akhirnya dia menitipkan surat untuk keluarganya dan namanya adalah Randy. Halo? Halo? Di pertempuran terakhir, 19 prajurit dan 1.000 orang milisi gugur. Nasib pilot Michael Durant yang jadi tawanan milisi dibebaskan setelah 11 hari. 2 minggu kemudian Presiden Clinton menarik semua pasukan dari Somalia. Jenderal Garrison menerima tanggung jawab penuh atas hasil penyerbuan itu. 2 Agustus tahun 1996 Mohammed Farah Aidid terbunuh di Mogadishu. Esok harinya, Jenderal Garrison memutuskan untuk pensiun.